Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita singkat tentang latar belakang adanya pelajaran pendidikan lingkungan hidup di SMA 3 An-Nukoyah yang dirintis menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di kelas sejak tahun 2014. Ada dua hal yang menjadi alasan pokok mengapa di SMA 3 An-Nukoyah diberikan pelajaran pendidikan lingkungan hidup di kelas 10. Yang pertama berkaitan dengan posisi dan sejarah lembaga pendidikan yaitu SMA 3 An-Nukoyah pada khususnya dan Pondok Pesantren An-Nukoyah pada umumnya. Kita mengetahui bahwa Pondok Pesantren An-Nukoyah sejak lama dikenal sebagai sebuah pondok pesantren yang memiliki perhatian khusus pada masalah lingkungan hidup. Pesantren yang selama ini hanya dikenal lebih sebagai lembaga yang memberikan pelajaran keagamaan, tetapi An-Nukoyah juga memiliki salah satu keunggulan, yaitu bahwa An-Nukoyah dikenal oleh masyarakat luas sebagai sebuah pesantren yang mempunyai perhatian pada masalah lingkungan hidup. Salah satu bukti yang paling mudah dikemukakan pada tahun 1981, Pondok Pesantren An-Nukoyah mendapatkan penghargaan Kalpataru, penghargaan lingkungan hidup yang paling tinggi dari pemerintah Indonesia, dari Menteri Lingkungan Hidup. An-Nukoyah mendapatkan penghargaan Kalpataru pada tahun 1981 dalam kategori penyelamat lingkungan berkat program penghijauan yang dilaksanakan oleh Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren An-Nukoyah. Pada waktu itu paling tidak ada dua tokoh kunci yang menjadi kunci keberhasilan dari kegiatan atau program penghijauan tersebut, yaitu Kiai Haji Abdul Basit Abdullah Sajjad dan juga almarhum Kiai Haji Muhammad Sabit Khozin. Nah, sejak tahun 1981 itu, nama An-Nukoyah dikenal oleh masyarakat pesantren pada khususnya dan pegiat lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya sebagai sebuah pesantren yang mempunyai perhatian besar pada masalah lingkungan hidup. Sampai saat ini, masalah lingkungan hidup menjadi salah satu agenda yang mengemuka di Pondok Pesantren An-Nukoyah yang dikelola khususnya oleh Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren An-Nukoyah. Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren An-Nukoyah berjejaring dengan berbagai organisasi lingkungan hidup, lembaga lingkungan hidup, bahkan juga turut merintis berdirinya Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI di Jawa Timur. Nah, itu alasan yang pertama, jadi karena An-Nukoyah mempunyai perhatian yang khusus pada bidang lingkungan hidup. Selain itu, lebih khusus lagi SMA 3 An-Nukoyah sebagai sebuah satuan pendidikan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren An-Nukoyah sudah sejak lama juga mempunyai perhatian yang besar pada masalah lingkungan hidup. Di sekolah ini pada tahun 2006 sudah berdiri suatu kegiatan ekstrakurikuler di bidang lingkungan hidup yang bernama Duta Lingkungan, yang kemudian bertransformasi menjadi komunitas yang disebut dengan nama yang lain, yaitu pada tahun 2008 dengan nama Pemulung Sampah Gaul, yang sampai saat ini masih terus eksis dan berkegiatan dalam bidang lingkungan hidup. Dengan adanya latar perhatian yang besar pada masalah lingkungan hidup di Pondok Pesantren An-Nukoyah dan di SMA 3 An-Nukoyah pada khususnya, maka dirasa penting untuk memasukkan pelajaran pendidikan lingkungan hidup sebagai salah satu materi pembelajaran di kelas. Dan sejak tahun 2014, pelajaran pendidikan lingkungan hidup diberikan di SMA 3 An-Nukoyah di kelas 10 sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap visi An-Nukoyah yang mempunyai perhatian yang besar pada masalah lingkungan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pendidikan lingkungan hidup di SMA 3 An-Nukoyah sebagai sebuah materi pelajaran diberikan karena adanya kesadaran bahwa masalah lingkungan hidup adalah salah satu masalah yang sangat penting untuk diberikan kepada siswa sebagai bekal bagi mereka menghadapi tantangan dunia masa depan. Sebagaimana kita ketahui, masalah-masalah lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup pada beberapa tahun belakangan ini menjadi suatu masalah yang mengemuka sehingga memicu timbulnya apa yang disebut dengan climate disaster atau bencana iklim. Adanya perubahan iklim, adanya pemanasan global yang kemudian memicu pada lahirnya bencana iklim yang potensinya bisa semakin berbahaya. Ini menuntut generasi muda agar bisa juga memiliki bekal, agar juga bisa memiliki persiapan menghadapi tantangan lingkungan yang akan mereka hadapi. Kerusakan lingkungan dan sebagainya, mulai dari tingkat yang paling kecil di lingkungan Pondok Pesantren An-Nukoyah, misalnya berkaitan dengan pengelolaan sampah atau
ketersediaan air bersih, dan ketersediaan lingkungan yang sehat, atau juga pada tingkat global seperti yang dihadapi oleh bangsa Indonesia atau masyarakat dunia pada umumnya, ini membutuhkan respon yang harus diambil oleh semua pihak, termasuk juga oleh lembaga pendidikan. Dengan adanya materi pendidikan lingkungan hidup di SMA 3 Nukoya ini, diharapkan generasi muda yang akan datang memiliki bekal yang cukup untuk bisa mengambil langkah bersama mengatasi potensi adanya bencana iklim yang lebih luas, yang lebih besar, yang termasuk juga bisa dihadapi oleh masyarakat lokal di Madura pada khususnya tempat siswa-siswa kami berada. Nah, dari dua hal itulah maka kemudian pelajaran pendidikan lingkungan hidup diberikan di SMA 3 Nukoya kepada siswa dengan harapan mereka bisa memiliki ikatan dengan visi Nukoya di bidang lingkungan hidup dan juga memiliki kesadaran dan kepekaan sebagai warga dunia untuk bisa bersama-sama berkontribusi mengantisipasi terjadinya bencana iklim yang lebih luas. Itu sekilas dua hal yang menjadi latar belakang adanya materi pendidikan lingkungan hidup diberikan di SMA 3 Nukoya pada khususnya. Selain itu, kita juga tahu bahwa sebenarnya di SMA 3 Nukoya ada kegiatan ekstrakurikuler yang tadi sudah saya sebutkan, itu juga tetap dilaksanakan. Tapi harapannya dengan adanya materi yang diberikan di kelas, siswa akan bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan bekal dasar pengetahuan yang lebih sistematis dan bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik sehingga diharapkan nanti bisa lebih mudah untuk memupuk kepekaan dan kepedulian mereka bersama-sama untuk berkontribusi menghadapi tantangan iklim di masa depan.